You're gonna break my heart. You're gonna tear it apart. No matter what you do. Hey everybody, this is DJ and Remixer Manado. Please welcome Error Revolution. Selamat datang di My Channel Endgame.Otomotif. Perbaiki yang rusak dan jangan merusak karena ingin memperbaiki yang rusak. Oke, buat kalian-kalian yang baru gabung di channel ini, jangan lupa klik tombol like-nya ya. Dan share kepada teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Dan juga jangan lupa klik tombol subscribe-nya ya, agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya dari kita. Oke, kali ini gue kedatangan Yamaha Aerox ya. Ini penyakitnya lagi-lagi nih. Ini udah sering banget kita alamin di NGM ya. Jadi banyak nih konsumen yang datang ke sini dengan keluhan seperti ini. Ya, ini langsung aja nih kita hidupin mesinnya. Ya. Oke, teman-teman bisa dengar sendiri ya suara mesinnya ya. Berisik banget ya. Nah, kalau kita ingin memperbaiki sebuah kendaraan, baik itu motor ataupun mobil, kita harus bisa juga menganalisa ya. Kita cek nih sumber suaranya itu dari mana dan gimana. Kadang-kadang bunyinya itu mirip-mirip samar-samar ya. Nah, itu balik lagi ke jam terbang kalian. Kalau kalian sering menangani trouble, insya Allah pasti kalian akan terasa dengan sendirinya ya. Nah, kasusnya pada motor ini kalian bisa simak nih ya. Ini suaranya ada di mana. Ini motor udah ke bengkel lain juga. Dan banyak, jadi istilahnya banyak kemungkinannya yang dibilang dari bengkel lain ini yang rusaknya ini stang sehernya atau bagian headnya. Tapi ini kita bisa cek dulu di sini ya, kalian dengerin, kalian simak suaranya nih ya. Apakah mungkin stang sehernya ini bunyinya seperti ini? Ya, kita gas. Ya. Kalau saya mendengar suara seperti ini, sudah pasti saya tidak akan memvonis ini bunyi dari stang seher. Terus gimana? Apa yang bunyi? Apa dari bagian head? Seperti umumnya pada kasusnya Aerox, NMAX gitu ya. Soul GT 125 ya, X-Red 125 gitu. Bisa aja kemungkinan bermasalah pada bagian head ya. Tapi apa bunyi seperti ini ada di bagian head ya? Lagi-lagi kita harus simak ya, ini bunyinya ini gimana? Kita harus pastikan dulu ya. Kita gas-gas tipis saja ya. Sambil kita amati, sambil kita dengerin, nah, biar feeling kita yang berjalan, logika kita yang berjalan. Dengerin ya, perhatikan suaranya. Ya. Tadi sudah saya katakan, ini bukan bunyi stang seher, dan ini juga saya pastikan bukan bunyi dari bagian klep ya, atau bagian head. Bisa itu bos klep, rocker arm, rocker as, tapi ini nggak begini suaranya. Balik lagi, ini jam terbang ya. Kita matikan dulu. Terus apa jadi yang bikin dia bunyi? Kalau kalian simak, kalian teliti bunyinya, itu seperti bunyi rantai kendor. Rantai kendor yang main ya. Terus berbenturan sama blok atau sisi dari bagian mesin. Jadi bunyinya itu besi ketemu besi. Nah, kalau di sini kan mesin itu aluminium ya. Jadi itu si rantai ketengnya kan besi. Baja ya. Jadi itu dia
apa istilahnya, karena kendur dia main ya kan. Jadi dia menimbulkan bunyi. Dan bunyi itu juga bisa juga dari lifter atau tonjokan ketengnya ya. Jadi tonjokan ketengnya ini sudah patah pernya. Jadi dia main. Jadi ketika si rantai ketengnya itu muter, yang harusnya lifternya nahan, itu nggak nahan. Yang ada malah lifternya ikut main. Karena dari rotasi putaran ya. Nah, itu yang menyebabkan bunyi tek 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 tek. Nah, ini kita belum bongkar sama sekali. Ya, ini baru istilahnya diagnosa awal ya. Kalau saya ini karena udah sering banget ngalamin kasus seperti ini. Biasanya itu permasalahannya ada di sini. Ini kalian bisa lihat. Ini lifter ya. Nah, ini kalian bisa lihat, ini namanya lifter atau umumnya kebanyakan pada bilang ini tonjokan keteng. Ya, jadi fungsinya, tugasnya dia adalah ini mengatur ketegangan atau mengatur kekencangan dari si rantai keteng. Jadi dia nanti neken si rantai keteng, neken bantalan tensionernya ya. Terus dia neken rantai keteng. Jadi ketika rantai ketengnya ini kendur, otomatis dia main begini. Nah, ini nimbulin bunyi. Ini diagnosa awal. Kenapa saya ambil diagnosa yang ini? Ini adalah yang termudah. Jadi pengecekannya kan sangat mudah nih. Kita cukup hanya buka 2 baut. Di sini ada 2 baut ya. Bisa teman-teman lihat ada 2 baut 8. Ini cukup mudah. Jadi kalian nggak perlu ngecek ini dibuka cover CVT-nya, ini dibuka headnya. Terlalu rumit. Jadi cari penanganan atau pengecekan yang paling simpel terlebih dahulu. Ya. Jadi kan tadi kan ada kemungkinannya rantai keteng, ada kemungkinan rocker arm, dan sebagainya. Tapi usahakan cari kemungkinan yang paling mudah untuk kita cek. Nah, kalau saya seperti itu cara kerjanya. Jadi kalau saya ini, kita akan coba kita buka dia punya lifter ya, atau tonjokan keteng. Dia menggunakan 8. Nah, ini kan sangat mudah nih posisinya. Ya. Sekarang kita kendurkan dulu ya bautnya. Seperti ini. Nah, ini agak sempit. Untuk sedikit intermezzo aja ya. Saya ini sering nanganin kasus kayak gini, mereka udah bawa-bawa ke sana ke sini, dimintain ganti ini, ganti itu dengan biaya yang cukup lumayan mahal ya. Dari 1,5 sampai 3 juta. Jadi buat teman-teman nih mendingan lakukan pengecekan ini sendiri aja ya, karena cukup mudah. Ketika sudah pasti, terus kalian nggak bisa nanganin karena peralatan ya, kalian harus percayakan ke bengkel. Nah, ini cara ngeceknya begini. Ini kendorin. Nah, salah satunya copot aja bautnya. Nah, oke teman-teman nih kita udah kendorin bautnya yang ini, terus yang ini. Nah, ini kita udah kendorin bautnya ya. Nah, ini kalau lifter yang masih normal, yang masih berfungsi dengan normal, dengan baik, dia ini pasti otomatis akan naik ketika baut ini kita kendorin, walaupun sedikit. Ya, ini agak sempit ya. Posisinya agak sempit. Nah, ini bisa lihat ya, nih lihat, ini rapetnya masih. Dia ini nggak naik sama sekali. Harusnya ketika kita kendurin aja, kalau emang ini lifternya masih bagus, masih normal, dia akan naik seperti ini. Set, gitu ya. Langsung ada celah nih, seperti ini. Nah, ini enggak, nih lihat, bisa kita taruh begini. Nah, ini menurut saya udah 1000% ini penyakitnya, bukan 100% lagi. Ini yang menyebabkan bunyi yang tadi saya bilang. Jadi si keteng ini muter, nih bantalan tensionernya nih, ya ketekan sama lifter ini. Tetapi karena ini nggak bisa neken, ya ini main, gitu. Lidah tensionernya main begini, nah itu yang menyebabkan bunyi, ya seperti itu. Nah, ini udah dipastikan ini, jadi kita akan buka aja, ya biar kita lihat langsung nih dalamnya kayak gimana. Nah, cuma ini kan karena nih mentok, nih baut ini bisa dilihat nih, ini kan mentok nih. Ya, ini mentok sama TB, throttle body. Jadi mau nggak mau kita harus angkat throttle bodinya ya, karena kita mau copot baut ini. Ini udah pasti tuh, nggak bisa diangkat. Oke, kita akan copot ya throttle bodinya dulu. Oke, jadi ini teman-teman ya, ini bautnya intake ini ada 2 ya, menggunakan L5. Nah, ini kita
buka dulu satu-satu ya. Ini dari sebelah kanan, nanti baru kita ke kiri. Oke, seperti ini. Nanti kita akan pindah ke kiri. Jadi ini bautnya kita lepas terlebih dulu, bisa dilihat. Bautnya panjang ya. Nah, ini bautnya. Tinggal satu lagi. Buka. Kita menggunakan L5 ya, karena ini posisinya aerob sempit ya, tempatnya jadi agak sulit untuk membukanya. Nah, udah kendor tuh. Jadi sempit. Nah, ini udah bisa diputar. Nih bautnya ya. Jadi cukup kita geser aja sebenarnya nanti nih. Nah, sempit. Oke, ini udah ya, udah bisa geser, bisa goyang, tapi tinggal kita geser. Oke, kita pindah ke sebelah kiri. Oke, ini tadi bautnya udah dibuka ya, dari sebelah kanan tadi ya. Ini bisa diangkat tuh. Mana perhatikan, ini ada packingnya ya. Nanti kalau masang jangan sampai rusak. Nanti bikin masalah lagi. Ya, perbaiknya rusak dan jangan merusak karena ini memperbaikinya rusak. Itu diingat. Nih kita angkat ya. Nih lihat nih lifternya nih. Harusnya dia naik nih kalau normal. Ya, kita angkat. What? Belum kendor. Oke. Kita angkat. Nah, bener kan? Lihat. Nah, ini barangnya. Ya, ini PR udah patah nih. Tuh, PR udah patah. Ya. Tuh, kelihatan nggak? PR udah patah. Tuh, nggak main. Ya, seperti saya tadi jelaskan di awal ya. Ini nggak main. Tuh. Tuh, ya, nggak main dia. Dia mundur. Oke. Nah, terus gimana lifter yang masih normal, yang masih bagus? Nih, kita udah siapin. Kalau di endgame ini ready terus ya spare partnya. Nggak usah khawatir, nggak usah repot-repot. Kalau yang mau kesini tuh bawa spare part, kita jamin barang kita, spare part kita original ya. Nih. Maaf ya, agak berisik karena sebelah juga lagi ada pekerjaan ganti komstir Suzuki Bandit. Nah ini, oke bisa dilihat, ini lifter yang baru, udah pasti normal ya. Nah ini kan bisa dilihat, nih patah kan pernya, ya patah. Oke, ini yang normal. Nah ini coba kita lihat ya, dia ini kalau kita lepas dia harus maju. Nah seperti itu, karena dia ini akan mengatur kekencangan ya, mengatur kencangnya si rantai keteng. Jadi otomatis kalau motor rantai rodanya itu kan harus disetel-setel. Kalau dia nih nggak pakai disetel, jadi dia otomatis. Jadi begini cara kerjanya si lifter tuh seperti ini. Oke. Nah misalkan posisinya dia masih bagus rantai ketengnya, masih kenceng dia segini. Ketika rantai ketengnya mulai kendur, dia mulai turun seperti ini, turun dan terus turun sampai posisi maksimal dia udah nggak bisa turun, dan berarti tuh waktunya kalian mengganti si rantai keteng ya. Bisa sih untuk sementara diakalin ditambah sini ya, mur, dilas gitu ya, tapi itu nggak disarankan karena memang udah waktunya ganti. Nah dengan kasus yang tadi ini udah nggak bisa neken, udah nggak bisa turun, jadi si rantai keteng itu kendor. Nah dia tuh neken bantalannya dulu, bantalan rantai keteng atau bisa dibilang biasanya lidah tensioner. Dia neken begini, baru di sini rantai ketengnya ketekan gitu, tekan dari sini. Cuma karena ini udah nggak neken, jauh jaraknya, jadi lidah tensioner ini kendur, jadi main begini. Nah ini yang menyebabkan bunyi kayak tuh, berisik, bunyi berisik. Nah jadi ini cukup kita ganti ini aja,
Nggak perlu ganti stang seher, nggak perlu ganti rocker arm. Nah, seperti yang tadi saya jelaskan di awal, periksa yang termudah terlebih dahulu. Kalau langsung main bongkar mesin kan, aduh, tau yang ini yang rusak. Nah, rugi waktu ya. Oke, sekarang kita mau pasang ya. Ini caranya gini ya. Tadi ini kan udah kita lepas kancingnya soalnya ya. Nah, karena buat ngasih penjelasan ke teman-teman ya. Sekarang ini kita putar dulu seperti ini ke kanan. Dia mepet dulu naik ke atas. Nah, ya kan. Setelah ini kita pasang lagi nih kancingnya. Seperti ini. Nah, supaya dia nggak turun. Nah, ini kan nggak turun. Nah, pasang nih packingnya ya. Nah, bautnya kita siapin. Lalu kita pasang. Oke. Emang agak sempit ya tempatnya. Ini kita kencengin dulu baut bagian dalamnya. Sit, udah mentok, baru sebelah sini. Seperti ini. Nah, terus kita kencengin bautnya ya. Dan kencenginnya nggak usah terlalu sampai kenceng-kenceng banget, tapi juga jangan sampai kendur. Cukupnya. Oke. Satu lagi. Nah, setelah ini jangan lupa nih dicabut penguncinya ya, atau kancingnya ya. Tinggal kita lepas. Tujuannya supaya apa? Supaya dia berfungsi ya, neken ke bawah. Tinggal kita tarik. Nah, jadi kedengaran suaranya ya. Lalu kita juga pasang dia punya tutup karet. Nah, ini kadang-kadang juga suka ada yang kelupaan masang ya. Kalau ini nggak dipasang, ini bunyi karena ada angin, ada udara dari kompresi ya. Jadi bunyi. Nah, ini juga harus dipasang supaya nggak menimbulkan bunyi. Nah, sip. Terus kita sekarang pasang intake-nya lagi. Nah, ini tadi ya, ini packingnya ada nih. Tuh, lepas kan karena kita angkat-angkat. Kita pasin lagi. Ya, jangan sampai rusak. Nanti nambahin biaya, kasihan konsumen. Oke. Nah, di sini tinggal kita pasang dari sebelah kanan lagi ya. Tadi kan kita masangnya ngelepasnya dari sebelah kanan. Sekarang kita ke kanan. Oke, sekarang kita akan pasang bautnya ya. Nah, ini kan baut yang sana tadi baru nempel doang untuk nahan packingnya ya, packing dari intake. Nah, ini yang dari sebelah sini. Ini ingat nih, ada kancingnya juga nih. Jangan sampai nggak pasang ya. Sebisa mungkin kalau kerja itu jangan meninggalkan jejak. Ya, ini kita pasang dulu. Tujuannya apa? Supaya si packingnya nggak lari. Kalau lari nanti nggak pas. Goyang supaya masuk. Pasin posisinya. Nah, ini emang agak sempit ya tempatnya ya. Cari. Goyang. Nah, karena sebelahnya. Oke, ini jadi butuh kesabaran ya, karena ini tempatnya sempit. Jadi kalian goyang-goyangin aja pelan-pelan sampai masuk. Harus masuk dulu pakai tangan diputernya ya, supaya nggak merusak beratnya. Lalu sebagainya. Kalau udah masuk, nah tinggal putar sampai mentok, lalu tinggal kencang. Sekarang tinggal buat sebelahnya, ini agak sempit memang, karena juga susah masuk ya.
udah kenceng semua ya buat bautnya. Pastiin lagi, cek lagi. Udah sampai ada yang kelupaan. Sekarang kita tes ya, apa masih berisik suaranya apa enggak. Sekarang kita onin. Nah, bisa teman-teman denger ya, udah bersih, udah halus suaranya. Nggak ada sama sekali bunyi-bunyi lagi ya. Nah, ini berarti tepat penanganannya ya. Berarti memang yang benar, apa yang rusak ini benar-benar lifternya atau tonjokan ketengnya, bukan stang sehernya, bukan rocker armnya dan yang lain-lainnya ya. Nah, jadi kalau teman-teman punya masalah dengan motornya, cari dulu nih kemungkinan-kemungkinannya apa aja, dan cari juga kemungkinan yang istilahnya sangat gampang dulu untuk teman-teman cek ya, untuk melakukan pengecekan gitu. Seperti tadi ya, kalau langsung ngecek stang seher susah, bongkar mesin. Kalau mau ngecek rocker arm juga repot, bongkar koper ya kan. Nah, kemungkinan juga di lifter tadi kan ya. Jadi kita cek lifternya dulu yang paling gampang gitu teman-teman ya. Ini sekarang udah halus, udah nggak ada suara berisik kayak tetek rame kayak tadi ya. Gitu ya, sangat mudah. Semoga video dari saya bermanfaat buat teman-teman semua ya. Oke, sampai ketemu di video-video berikutnya lagi. Bye. Diberesin.